Oke, kali ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan linear 3 variabel. Tentunya melanjutkan materi-materi sebelumnya yang sudah pernah dibahas. Hanya saja hari ini akan ada contoh yang lebih bervariatif, mungkin juga sedikit lebih rumit ya. Dan semoga kalian dapat menyimak dengan baik sehingga nanti dapat mengerjakan latihan soal yang Bapak berikan. Oke, langsung saja ke contoh ya. Dan juga nanti cara penyelesaiannya. Tentunya kalian harus siapkan buku catatan ya supaya bisa dicatat di buku kalian sebagai pedoman nanti jika ada soal yang Bapak berikan di link Google Form nanti yang akan Bapak share ya. Di sini soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya berbentuk P, Q, dan R ya. Nilai P, nilai Q, dan nilai R dari persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Persamaan 1 yaitu 4P dikurangi 2Q ditambah 3R sama dengan 9. Kemudian 3P tambah Q dikurangi 3R sama dengan min 4. Ini persamaan 2. Dan P ditambah 2Q ditambah R sama dengan 8. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, tentunya ya, pada contoh sebelum-sebelumnya yang dibahas itu mungkin ada beberapa hal yang bisa membedakan dengan contoh yang sekarang. Karena sekarang variabelnya lebih lengkap ya. Dari 3 persamaan ini variabelnya lengkap. Ini ada 3 variabel. Ini juga 3 variabel. Ini juga 3 variabel. Contoh-contoh sebelumnya kan ada salah satu persamaan yang hanya 2 variabel atau 1 variabel ya. Nah, sekarang semuanya 3 variabel, baik persamaan 1, persamaan 2 maupun persamaan ketiga. Ya, bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita simak. Oke ya, tentunya ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan ya. Berikut langkah-langkahnya. Silakan disimak baik-baik. Langkah yang pertama yaitu kalian eliminasi variabel P ya, pada persamaan 1 dan 2 sehingga menghasilkan persamaan keempat. Jadi kita tidak serta-merta langsung menemukan nilai PQR-nya ya, tapi kita akan menyederhanakan persamaannya dulu menjadi persamaan keempat dan nanti ada persamaan kelima. Nah, persamaan 1 dan 2 itu dari mana Pak? Dari soal yang tadi telah Bapak berikan ya. Persamaan 1 dan 2 ini ya kita eliminasi P. Berarti P-nya ini kita anggap hilang ya. Nah, seperti ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Langkahnya yaitu di sini ada koefisien 4 ya. Koefisien 4 ini ya ada di atas. Maka koefisien 4 taruh di bawah. Ya, menjadi dikali 4 ya. Koefisien 4 di atas taruh di bawah dan koefisien 3 di bawah taruh di atas dikali 3 ya. Dikali 3 ini bukan variabel ya. Ini bukan variabel tapi ini adalah operasi. Kali 3 kali 4. 3 dari bawah ke atas, 4 dari atas ke bawah. Lalu setelah itu ya kita tidak usah anggap P ini ada ya. Karena P ini secara langsung sudah tereliminasi ya. P ini hilang ya. Sehingga yang kita urai hanya yang variabel Q dan R-nya saja. Q ini punya koefisien 2 negatif ya. Berarti negatif 2 dikali 3. Tulis di sini. Negatif 2 kali 3. 3 dari sini ya. Variabelnya Q. Negatif 2 kali 3 variabelnya Q. 2 negatif dari sini, 3 dari sini ya. Kemudian ditambah sama ya. Koefisien 3 yang dari sini ya dikali dengan 3. Variabelnya R. Berarti 3 kali 3R ya. 3 ini dari sini dan 3 ini dari sini ya. Min 2 ini dari sini dan 3 ini dari sini ya.
Nah, sama ya 9 dikali 3 ya. Jadi koefisien yang ada di sini dikalikan semuanya dengan 3 ya. Nah, koefisien yang ada di bawah ya. Nah, ini ada ya sebenarnya koefisien di sini nih. Ini Pak hanya ada hurufnya saja, sebenarnya ada ya. Yaitu 1 ya. 1 berarti di sini 1 kan tidak ditulis tapi ada. Berarti 1 dikali 4. Sini tulis ya 1 kali 4 variabelnya Q dikurangi 3 kali 4, 3 kali 4 variabelnya R ya. Sama dengan min 4 kali 4, min 4 kali 4 ya, tuh gini ya. Jadi yang persamaan 1 semuanya dikali 3, persamaan 2 semuanya dikali dengan 4, baik koefisien maupun konstanta ya, yang ada di sebelah kanan sama dengan ini. Nah, kita urai sekarang min 2 kali 3 ya. Min 2 kali 3, kemudian 3 kali 3 dan 9 kali 3 ini kita urai ya. Menghasilkan bentuk persamaan begini ya. Min 2 kali 3 Q ya, min 2 kali 3 min 6 ya. Q-nya adalah variabel sehingga min 6 Q. Ditambah 3 kali 3 9, variabelnya R berarti 9R ya. Sama dengan 9 kali 3 yaitu 27 ya. Jadi dikalikan ya. Kemudian yang kedua sama ya 1 kali 4 variabelnya Q dikurangi 3 kali 4 variabelnya R sama dengan min 4 kali min 4 ya. Diurai juga menjadi bentuk 4Q kurangi 12R sama dengan min 16. 4Q dari 1 kali 4 ya. Variabelnya Q. Negatif ya. 3 kali 4 12 ya sama dengan min 4 kali 4 min 16. Lalu kita beri garis bawah, kita kurangi ya sesuai dengan operasi yang ada di sini ya. Nah, menghasilkan pengelompokan antara variabel Q dengan Q dan R dengan R. Yuk kita coba. Negatif 6Q. Tulis dulu di sini. Negatif 6Q. Dikurangi, ya dari sini dikurangi. Ya. Yang punya variabel Q di bawah adalah 4, yaitu 4Q. Berarti negatif 6Q dari atas, negatif 6Q. Dikurangi 4Q. Ya, tulis 4Q. Oke ya. Lalu setelah Q ini sudah dikelompokkan, sekarang giliran R. Positif 9R. Positif 9R ya. 9R dulu yang di atas dulu. Kurangi ya. Kurangi dari sini. 12 negatif berarti dalam kurung negatif 12. Dalam kurung negatif 12R. Ya, di sini 9R positif dikurangi ya negatif 12R. Negatif 12R dikasih kurung ya. Nah, kemudian ya 27 dikurangi di sini. Negatif 16 punya negatif sehingga dikasih kurung ya. Kalau misalkan sebuah konstanta atau koefisien di sebelah kirinya ada tanda strip atau tanda negatif, maka tanda itu punya koefisien atau konstanta tersebut. Ini tanda negatif berarti punya 16. Ini negatif berarti punya 12. Berarti 27 dikurangi dulu dalam kurung negatif 16 ya. Nah, sehingga kita urai nih, negatif dengan negatif, maka akan menjadi positif. Ini juga sama ya, negatif ketemu negatif, maka akan jadi positif. Sehingga ya, nah di sini ya, negatif 6Q dikurangi 4Q, ya hutang 6. Hutang lagi 4. Hutang 6, negatif hutang ya sederhananya, hutang lagi 4. Ya hutangnya nambah jadi hutang 10, hutang ya tandanya negatif ya. Variabelnya Q, hutang 6, hutang 4, variabelnya Q, berarti hutang 10Q. Ditambah 9R. Nah, ini negatif ketemu negatif jadi 2. Jadi positif 12R. Nah, tanda negatif di sini dengan di sini berubah. Ya, pertemuan antara dua sifat negatif menjadi positif. Ya, 9R tulis. Ini berubah jadi positif, berarti ini 12R kita tulis ya. Kemudian 27 negatif ketemu negatif jadi positif ya. 16 turun 16. 16-nya sudah menjadi positif karena ada pertemuan dua sifat ya.
Kemudian min 10Q ditambah 9R, R dengan R ini dijumlah koefisiennya 9 tambah 12, yaitu 21R sama dengan 27 ditambah 16, 40, 43. Nah, ini adalah persamaan keempat. Ya. Persamaan keempat nanti akan diurai dengan persamaan yang kelima. Ya. Jadi tadi kan di soal ada 3 persamaan ya. Nah, nanti menghasilkan 2 persamaan lagi, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Baru setelah itu kita cari nilai-nilai daripada P, Q, dan R-nya ya. Nah, sekarang persamaan keempat ya sudah ketemu. Tinggal kita cari persamaan kelima ya. Nah, bagaimana caranya? Ada di langkah selanjutnya. Oke, penyelesaian berikutnya yaitu langkah kedua. Langkah kedua adalah eliminasi P pada persamaan 1 dan 3 sehingga menghasilkan persamaan kelima ya. Kalau tadi eliminasi P-nya menghasilkan persamaan keempat. Sekarang menghasilkan persamaan kelima dari eliminasi P pada persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3 ini diperoleh dari soal yang tadi Bapak berikan ya. Ini adalah persamaan 1 dan ini 3. Kalau tadi mah 1 dan 2 ya, sekarang 1 dan 3. Ini adalah persamaan 1 dan ini adalah persamaan 3. Seperti biasa ya, koefisien 4 yang ada di atas ini ya, koefisien 4 ini kita taruh di bawah ya, dikali 4 ya, 4 dari sini ya, atas ke bawah. Kemudian koefisien pada variabel P ini sebenarnya ada ya, yaitu 1 ya. Sebenarnya ada, tetapi di sini tidak ditulis dan koefisiennya adalah 1 ya pada P ini, sehingga dikali 1 ditaruh di atas. 4 atas taruh di bawah, 1 bawah taruh di atas. Nah, kemudian kita kasih garis bawah kemudian dikurangi ya karena model eliminasi. Anggap saja P ini sudah tidak ada ya, sudah tereliminasi. Berarti P ini kita tidak anggap ya. Yang kita anggap adalah yang punya variabel Q dan R dari persamaan 1 dan 3 ini. Caranya seperti langkah 1 ya, yaitu koefisien pada Q ini min 2 dikali dengan 1. Min 2 kali 1 variabelnya Q, kemudian ditambah 3 kali 1, 3 kali 1 variabelnya R ya, 2 negatif kali 1, 3 positif kali 1 ya. Kalau ini variabelnya Q, kalau ini variabelnya R, dan 9 dikali 1 ya. Semuanya dikali 1 ya. 1 dari bawah. Kemudian yang di bawahnya adalah positif 2 dikali 4, 2 kali 4 variabelnya Q ditambah, di sini ada koefisien ya, sama kayak P, tidak ditulis tapi ada, yaitu koefisien pada R ini adalah 1 ya, sehingga 1 dikali 4, 1 kali 4 variabelnya R ya, sama dengan 8 kali 4. Nah ini ya, jadi koefisien dan konstanta pada persamaan 3 ini dikalikan semua dengan 4 ya, ini 1 kali 4, ini 8 kali 4, 4 dari atas ya, dari atas ke bawah. Kalau ini 1 dari bawah ke atas ya. Oke, setelah itu kita urai negatif 2 kali 1, kemudian 3 kali 1, dan kemudian 9 kali 1 menghasilkan negatif 2Q ditambah 3R sama dengan 9. Negatif 2 kali 1 negatif 2 ya. Variabelnya Q ditambah 3 kali 1, 3 variabelnya R sama dengan 9 kali 1 adalah 9. Ini pun sama ya, 2 kali 4, 1 kali 4, dan 8 kali 4 diurai. Sehingga menghasilkan 2 kali 4Q yaitu 8Q. 1 kali 4R adalah 4R ya. Sama dengan 32 dari 8 dikali 4. Kasih garis bawah, dikasih tanda negatif ya, atau tanda pengurangan seperti yang sudah tercantum sebelumnya. Lalu kelompokkan variabel Q dengan variabel Q.
Berarti kan ditulis di sini negatif 2Q ya. Dari atas dengan negatif negatif 2Q ini dengan 8Q. Berarti negatif 2Q kurangi tanda pengurangannya dari sini 8Q. 8Q ditulis ya, 8Q ditulis di sini. Tanda strip ini atau tanda pengurangan ini dari sini ya. Kemudian positif 3R ya dikurangi dari sini 4R ya. 4R ini positif ya. Lalu kita tulis aja di sini 4R. Ya, tidak usah, kalau positif tidak usah ditulis tandanya ya. Langsung saja ya, dikurangi. Ini pengurangan dari sini ya. Negatif ini bukan milik 4R, tapi negatif ini tanda pengurangan dari sini. Kurangi 4R sama dengan 9 ya. Dikurangi 32. Oke ya. Nah, sekarang hutang 2Q, hutang lagi 8Q. Hutang 2, hutang 8. Ya, hutangnya 10, variabelnya Q. Berarti hutangnya 10Q. Ya. Ditambah 3R kurangi 4R. 3 kurangi 4. Ya, 3 kurangi 4 itu ya negatif 1 ya. 1 nih ya. 3. Nah, kita urai di sini ya. 3 ya dikurangi 4 ya. 3 kurangi 4 itu sama dengan negatif 1 ya. Karena variabelnya R ya. Ini variabelnya R ya. Karena variabelnya R ya, maka ditulisnya sama dengan negatif R ya. Kenapa satunya nggak ditulis ya? 1 itu adalah angka yang menjadi pengganti jika tidak ada angka lain ya, atau variabel lain dalam sebuah suku ya. Kalau misalkan ada sebuah variabel yaitu variabelnya R, maka negatif 1 ini tidak usah ditulis satunya, tetapi langsung saja negatif R. Nah, jadi seperti ini ya, tuh negatif R dari sini ya, tuh ya. Nah, kemudian sama dengan 9 dikurangi 32 ya, ini juga ya. 9 dikurangi 32 ya. 9 dikurangi 30 yaitu 32 ya. 9 dikurangi 32 itu ya sama halnya 32 dikurangi 9 ya. Tetapi karena 9 lebih kecil, maka jawabannya adalah negatif 23 ya. Negatif 23 ya. Nah, negatif 23 ditulis di sini ya. Nah, sehingga negatif 10 ya dikurangi R sama dengan negatif 23 adalah persamaan kelima ya. Nah, ini jangan lupa ya, 3R dikurangi 4R ya. 3 kurangi 4 negatif 1. Karena ada variabel R, maka ditulisnya negatif R. 9 kurangi 32 ya, 32 dikurangi 9 saja 23. Karena 9 lebih kecil, maka dikasih tanda negatif, yaitu negatif 23. Oke, ini persamaan kelima ya. Tadi persamaan keempat sudah kita peroleh. Ini adalah persamaan kelima. Nanti kita akan coba mencari nilai variabel dari persamaan 4 dan persamaan 5 di langkah ketiga. Oke ya, ini adalah langkah kedua. Jangan lupa diamati ya, diikuti saja langkah-langkahnya seperti ini. Ingat, kalau misalkan tidak ada angka di huruf ini atau di variabel ini, itu menandakan ada angka, yaitu 1 ya. Tidak ada angka tapi ternyata ada, yaitu 1 ya. Oke. Lanjut kembali, yaitu di langkah yang ketiga ya, eliminasi Q pada persamaan 4 dan 5. Nah, persamaan 4 yang tadi dihasilkan serta persamaan 5 yang tadi dihasilkan juga kita pakai di sini ya, untuk menentukan nilai antara nilai Q dan R ya. Nah, kita tulis ini adalah persamaan keempat ya.
min 10Q ditambah 21R sama dengan 43. Ya, dan min 10Q kurangi R sama dengan min 23 adalah persamaan kelima dari langkah sebelumnya itu ya. Kita pakai persamaan keempat dan kelimanya. Nah, karena di sini sudah sama-sama negatif 10 ya, maka kita tinggal kurangi saja ya. Kalau di sini negatif ya nilainya sama 10 dengan 10, maka di sininya tinggal kasih tanda negatif lagi aja. Supaya Q ini habis ya. Q ini habis. Kalau di sini min 5, di sini min 5, maka di sininya negatif atau dikurangi ya supaya habis ya. Nah, selanjutnya yaitu yang tersisa adalah 21R ya. 21R ya. 21R dikurangi ya, dikurangi di sini ya. Dikurangi. Nah, ini ya kurangi ya. Kurangi tuh, oke. Tulisannya 21R dikurangi min R. Min R kasih kurung ya. Sama dengan 43 dikurangi negatif 23 dikasih kurung ya. Nah, sekarang tanda negatif dengan negatif ya. Negatif dengan negatif ini dirubah menjadi tanda positif ya. Nah, ini dia ya. Sehingga menjadi 21R ditambah R. Ya. Negatif dengan negatifnya berubah menjadi positif, yaitu positif R ya. Kemudian juga negatif dengan negatif di sini 43 yang menjadi penjumlahan yaitu ditambah 23. 21R ditambah R. Di sini ada angka 1 ya sebenarnya mah. 21 ditambah 1 berarti 22 variabelnya R. 22R sama dengan 43 ditambah 23 adalah 66. Sekarang 22 ini jadi pembagi. Sehingga R sama dengan 66 dari sini. 22 menjadi pembagi. Sehingga R sama dengan 66 dibagi 22 adalah 3. Ya. Nah, ingat ya, jadi ingat ya, R-nya adalah 3 dari 66 dibagi 22. 22 dari sini ya jadi pembagi. Oke ya. Nah, ini hanya mengubah tanda aja ya, dari dua sifat negatif menjadi tanda positif ya, dua sifat negatif menjadi tanda positif ya. R-nya sudah ketemu 3 ya, tuh kan sesuai dengan ini ya. Nah, berikutnya yaitu ada langkah keempat ya. Berarti kan tinggal mencari Q dan P ya. Nah, oke, lanjut ya. Langkah berikutnya. Oke, langkah keempat yaitu substitusi R sama dengan 3. Tadi R-nya kan sudah kita peroleh ya sama dengan 3. Ke persamaan 4 sehingga menghasilkan nilai Q. Nah, ini persamaan keempat ya. Persamaan keempat. Oke, ini adalah persamaan keempat ya. Kita substitusi R ya. Berarti kita ganti R ini dengan 3 ya. Kita tulis dulu persamaannya di sini. Negatif 10Q ditambah 21R sama dengan 43. Nah, R-nya ini diganti dengan 3 ya. Nah, ini ya. Negatif 10Q ya kita tulis. Nah, ini ya. Lanjut. R-nya ini diganti dengan 3 ya. 3 dari sini ya. Nah, R-nya disubstitusi diganti dengan 3. 3 dari perhitungan sebelumnya ya. Nah, sehingga negatif 10Q ya. Ditambah 21 kali 3 sama dengan 43. Nah, ini tanda kurung ini dikali ya. Sehingga ya di sini kita tulis negatif 10Q ditambah 21 kali 3, 63 sama dengan 43. Nah, positif 63 ini berpindah ke kanan menjadi lawannya yaitu negatif 63 ya, sehingga ditulis di sampingnya ya. Negatif 10Q sama dengan 43 dari sini ya. Dikurangi 63 dari sini. Negatif 63. Negatif 63. Nah, sehingga negatif 10Q sama dengan
43 dikurangi 63, 63 kurangi 43, ya bisa dibalik-balik ya. Nih ya, bisa dibalik-balik ya. 43 ya. 43 dikurangi 63 ya. Ya, sama saja dengan 63 dikurangi 43 ya. Cuma karena 43 ini ada di depan ya, artinya yang angka depan ini ya lebih kecil ya, jadi tandanya negatif ya. Tinggal tulis 63 kurangi 43 20 ya. Nah, 20 ya. Kenapa sih negatif? Karena 43 lebih kecil daripada 63 ya. Sehingga kasih tanda negatif, baru kita kurangi. 63 kurangi 43 20. Jadi negatif 20 ya. Kemudian 10 ini ya, negatif 10 ini jadi pembagi ya. Sehingga Ki dari sini sama dengan negatif 20 dibagi negatif 10 ya. Nah, Ki sama dengan negatif ketemu negatif jadi positif ya. 20 dibagi 10 2, jadi positif 2 Ki-nya. Nah, R-nya sudah ketemu, Q-nya juga sudah ketemu 2 ya, R-nya 3, Q-nya 2. Tinggal kita cari P-nya ya. Setelah kita cari P-nya maka selesai ya. Himpunan penyelesaiannya sudah ketemu semua ya. Bagaimana cara mencari P? Nah, ada di langkah berikutnya. Oke ya. Langkah berikutnya disimak baik-baik. Ini juga jangan lupa dicatat ya supaya kalian lebih paham. Nah, langkah kelima adalah substitusi nilai Q sama dengan 2 dari perhitungan tadi dan R sama dengan 3 ke persamaan 1. Sebenarnya boleh ke persamaan 2 dan 3 juga ya. Cuma supaya lebih teratur kita ke persamaan 1 ya. Lebih enak saja ya gitu. Boleh juga ke persamaan lain, nilainya juga akan sama nanti ya. Cuma pada contoh kali ini Bapak substitusinya ke persamaan ke-1. Persamaan ke-1 yang mana Pak? Ini ya. 4P kurangi 2Q ditambah 3R sama dengan 9. Sebenarnya boleh ya persamaan 3 juga lebih gampang ya. Persamaan 2 juga boleh, hanya saja Bapak pilih persamaan 1 ya. Supaya agak sedikit menantang ya. Nah, kita tulis di sini persamaan satunya 4P dikurangi 2Q tambah 3R sama dengan 9 ya. Q dan R ini kita ganti dengan 2 dan 3 ya. Nah, sehingga 4P dikurangi 2, Q-nya dirubah jadi 2. 2 buka kurung 2 ditambah 3, R-nya dirubah jadi 3, yaitu 3 buka kurung 3. Ya, ini 3 ini R. 2 ini adalah Q ya. Kalau Q-nya 5 ya ininya diganti 5 ya. Kalau R-nya 7 ya ini diganti 7 ya. Ini mah bukan menyamakan dengan 3 yang ada di depannya ya, bukan ya. Tetapi hasil dari perhitungan sebelumnya ya. Kalau misalkan perhitungan sebelumnya Q-nya bukan 2 ya ditulis di sini bukan 2 ya. Kalau R-nya bukan 3 ya ditulis di sini bukan 3 ya. Kalau 2 dan 3 ini adalah perhitungan sebelum-sebelumnya yang menghasilkan nilai Q dan R ya. Kemudian ya 4P kurangi 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 3 9 sama dengan 9 dari sini ya. Kemudian negatif 4 ditambah 9 ini kita urai ya. Hutang 4.000 punya duit 9.000 ya, kembali 5.000 ya. Ibarat mah 9 dikurangi 4 ya 5 ya. Punya duit 9 buat bayar utang 4 ya jadi 5 ya, atau punya utang 4 dibayar 9 ya kembali 5. 5 ini positif ya. Nah, sehingga 5-nya ini kita tulis ya. 4P positif 5. Ini kan hasilnya positif ya. Sehingga kita tulis 4P positif 5 sama dengan 9. Nah, 5-nya ini positif berpindah ke kanan jadi lawannya yaitu negatif. Sehingga 4P sama dengan 9 negatif 5. 9 negatif 5 dari sini ya. Pindah dari kanan ke dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan, dari positif menjadi negatif ya. 4P sama dengan 9 negatif 5 terus 9 kurang 5 4 ya.
Kemudian 4 di sini ya, ini 4 ini, 4 yang ada di paling kiri ini jadi pembagi. Ingat jangan ketukar ya. 4 ini jadi pembagi ya di sini. 4 ini ya jadi yang dibagi ya. Awas jangan ketukar ya. Jadi 4 yang di sini ya letaknya ditaruh di bawah ya. Nah, 4 yang ini letaknya ditaruh di atas ya. 4 bagi 4 ya. 1 ya. P-nya sama dengan 1. Sehingga lengkap sudah ya penyelesaiannya. P1, Q2, R3 ya. Jadi sudah ketemu tiga-tiganya ya. Ini jangan ketukar ya. 4 ini jadi yang di bawah, 4 ini jadi yang di atas. 4 dibagi 4 1. Oke ya. Sehingga kita sudah selesai untuk mencari penyelesaiannya. Ada 3 yaitu PQR ya, dimana P-nya 1, Q-nya 2 dan R-nya 3. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah P1, Q2 dan R-nya adalah 3. Nah, ini dari perhitungan langkah-langkah yang sudah tadi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalau bingung disimak kembali ya, mulai dari awal secara perlahan, ikuti saja langkahnya ya. Ingat ya, kalau ada sebuah huruf atau variabel tidak ada angka di nempel ya, nempel pada variabel atau pada huruf tersebut, itu sebenarnya ada, yaitu angkanya angka 1 ya. Nah, kayak tadi ya, supaya kalian gak bingung ya. P-nya 1, Q-nya 2, R-nya 3. Oke ya. Nanti akan Bapak berikan soal ya, semoga bermanfaat materi kali ini. Jangan lupa kalian catat ya supaya jadi pedoman dalam pengerjaan materi atau latihan soal yang akan Bapak berikan di link Google Form nanti ya, yang akan Bapak share di grup. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Jangan lupa terapkan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan sebenarnya ada 5 ya MM baru yang harus kita terapkan. Nah, tapi 3 saja dulu ya. Karena mungkin ya dari 3 itulah kita bisa menuntaskan pandemi ini hingga kita bisa belajar bersama kembali di sekolah. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat.